Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa. Melanjutkan uraian dari hadis tentang permulaan wahyu. Apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menurunkan kepada beliau ayat demi ayat. Sebelum kita melanjutkan, sedikit kembali ulun ulangi redaksi hadisnya berdasarkan teks asli dalam berbahasa Arab. Karena sudah sebelumnya kita terjemah, maka ulun hanya menyampaikan redaksi bahasa Arabnya saja, karena uraiannya itu menggarisbawahi lafaz atau kalimat yang ada dalam hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminina annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi thumma hubbiba ilahil khalaqu wa kana yakhlu bi ghairi qira'a fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layaliya dawatil 'adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwada lidzalika thumma yarji'a ila khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira. Al-haditha. Pada redaksi hadis atau riwayat ini terdapat ada kalimat budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Dan ini sudah kita bahas bagian ini pada pertemuan sebelumnya. Yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu, beliau mengalami mimpi-mimpi. Allah berikan mimpi-mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah. Nah, setelah beliau mengalami mimpi-mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kecenderungan mulai suka menyendiri. Itu dapat pada kalimat summa hubbiba ilahil khala. Jadi limbahnya sering bermimpi-mimpi yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu beliau mulai cenderung suka menyendiri, dan itu bukan kehendak beliau, tapi Allah yang memberi, karena kalimahnya hubbiba ilaih. Allah menumbuhkan rasa suka untuk menyendiri. Dan menyendirinya beliau lakukan di Gua Hira, dan di situ beliau bertahanus. Jadi masalah mimpi sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Maka pada poin malam hari ini kita masuk kepada summa hubbiba ilahil khalaq. Jadi setelah mimpi, kemudian urunutannya apa yang beliau alami secara mental itu adalah mulai tumbuh kesukaan, cenderung menyendiri. Lalu kata penulis, fihi dalilun ala anna al-hidayata minnatun rabbaniyatun la bisababin min basharin wala ghairihi. Bahwa hidayah itu mutlak datangnya dari Allah. Manusia tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Manusia hanya mampu berusaha. Tapi siapa yang
memegang, kalau bahasa kita memegang palu untuk memberikan hidayah atau tidak, itu adalah Allah. Maka di sini kita tidak boleh memvonis, menghakimi orang, pada mungkin lah. Maka ini kadang lagi tobatnya orang ini. Memang kita yang menentukan dia akan mendapat hidayah atau tidak. Tanpa kita sadari ucapan kita itu, kita udah merampas wilayah Allah. Dan tanpa kita sadari kita menjadi tandingan Allah. Sederhananya, sesuatu yang menjadi hak Allah dan itu tunggal milik Allah, kita ambil, apakah kita sandarkan kepada selain Allah atau kita ambil buat diri kita, maka itu bentuk dari menjadikan tandingan bagi Allah. Makanya tauhid itu sebenarnya sederhana sekali, versi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu sederhananya kita bikin garis. Anggaplah yang di atas garis itu wilayah Allah, yang di bawah garis itu kewajiban kita sebagai hamba yang Allah perintahkan. Maka kalau udah masuk wilayah kewajiban kita yang Allah perintahkan sebagai hamba, kita mesti menjalankan dengan sepenuh hati. Mana yang masuk wilayah Allah nggak boleh kita rampas, nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita sandarkan kepada siapapun. Dan itu terkandung dalam nilai tawakal. Tawakal itu menunjukkan tauhid kita yang benar. Apa yang merupakan hak Allah, serahkan sepenuhnya tunggal hanya kepada Allah. Apa yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba, maka laksanakan dengan sepenuh hati, tanpa kita menolak, tanpa membantah, bahkan tidak boleh ada rasa keberatan. Karena menjadi hamba Allah itu tidak cukup hanya sekedar tunduk secara perbuatan lahiriah, tapi pikiran kita, hati kita pun mesti tunduk. Jangan sampai hanya tubuh jasad kita aja yang menurut dengan apa yang Allah suruh, tapi sementara pikiran dan hati kita masih menolak. Salah satu bentuknya adalah merasa keberatan. Dan yang paling berat buat kita untuk kita tundukkan adalah alam pikir dan alam rasa, untuk tidak melawan, tidak menolak, tidak protes terhadap apapun yang Allah putuskan. Kenapa sulit? Karena alam pikir, alam rasa ini, maksudnya pikiran kita, perasaan kita ini tidak seperti kita mengendalikan anggota tubuh lahiriah. Anggota tubuh zahir kayak tangan, yang dibergol, kadang kau bergerak, dimasukkan ke dalam kerangkeng kunci, kadang kau kemana-mana. Tapi pikiran kita, hati kita nggak bisa dipenjara, makanya itu lebih berat. Tapi berat bukan berarti mustahil, perlu keseriusan. Jadi hidayah itu adalah anugerah dari Allah, dan dia bukan kuasa manusia. Nah, kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jubila ala hadzal khair ibtida'an min ghairi an yakuna ma'ahu man yuhriduhu ala dzalik. Dari kata hubbiba itu siapa yang membisiki Nabi? Siapa yang mendorong Nabi? Siapa yang mengajarin beliau? Ada manusiakah saat itu? Tapi itu murni pemberian dari Allah. Murni pemberian dari Allah, dan ini dibuktikan setelah beberapa tahun ketika paman beliau menjemput ajal. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kalau sekedar upaya, itulah kewajiban kita. Kita berikan nasihat, kita berikan pesan-pesan yang mencerahkan, itu kewajiban kita. Tapi soal kemudian apakah itu nanti menjadi sebab sehingga orang yang mendengar itu dia insaf atau tidak, nah di situ wilayah Allah. Dan kita tidak boleh, kalau bahasa sederhananya, menuhankan usaha, ada boleh. Tapi kita wajib berusaha.
menuhankan usaha kada. Kenapa? Karena yang menentukan bukan usaha, yang menentukan Allah. Lalu wal khulwatu kinayatun an infiradil insani bi nafsihi. Yang namanya khulwah kan wa hubbiba ilahil khala. Khulwah itu adalah sebuah sebutan tentang ketika seseorang itu menyendiri. Wa hubbiba ilahi alaihi salamu, maka khulwah itu sebenarnya, ini sedikit agak serius ya. Khulwah itulah aslul ibadah fi syariatihi. Itulah landasan ibadah dalam syariat Nabi itu khulwah. Berkhulwah. Dalam hadis Nabi ada yang berbunyi la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa thalithuhuma asyaitan. Tidaklah berdua-duaan, bersunyi-sunyian berduaan seorang laki-laki dengan perempuan itu melainkan yang ketiga adalah syaitan. Kalau bahasa sekarang itu lebih halus, yang ketiga obat nyamuk. Maka jangan hakun jadi obat nyamuk ya. Itu bahasa anak remaja sekarang, jadi obat nyamuk ya. Kalau bahasa hadis, nah kata khala yakhlu, bahwa ketika kita bertauhid kepada Allah, ibadah itu kan penghambaan kita kepada Allah, bahwa tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Ketika seseorang, kamu berduaan dengan seseorang, berarti di situ tidak ada orang ketiga. Bila ada orang ketiga, tungannya kada berduaan, kada berkhala. Makanya WC itu dalam bahasa baitul khala, rumah kosong, tidak ada siapapun di sana. Ketika kita beribadah hanya kepada Allah, mungkin dalam hal doa yang kita sebut hanya Allah, tidak ada selain Allah, itu bentuk berduaan dengan Allah. Kita tidak menyebut selain Allah. Baik. Bahkan asyiknya ibadah yang kita lakukan pun kita mengikuti aturan-aturan Allah, bukan aturan kita. Kita kesampingkan aturan kita lakukan aturan Allah. Itu juga makna kita berduaan dengan Allah dalam gerak dan diam kita. Tapi mampukah kita hanya Allah yang ada dalam pikiran dan perasaan kita? Kelihatan aja khusyuk berzikir, tapi jika digambarkan, ditampakkan Allah pikirannya urusan toko, urusan dapur, urusan ini. Dia tidak berduaan pikirannya dengan Allah. Tapi dalam pikirannya saat dia berduaan secara zahir bersama Allah, pikirannya, perasaannya, di situ banyak banget. Makanya aslul ibadah dalam syariat Nabi adalah al-khala, al-khulwah. Bagaimana kita secara utuh, zahir dan batin, yang ada hanya Allah. Berduaan dengan Allah saja. Berduaan dengan Allah saja. Cuman terkadang secara zahir kita berzikir, duduk, khusyuknya luar biasa. Seakan-akan kita tidak peduli jasad kita dengan orang lalu lalang kiri kanan. Kita asik dengan kita. Ya, secara zahir. Tapi hati pikiran kita gimana? Jangan-jangan ibaratnya hati pikiran kita tuh ibarat jalan macet. Macet. Di situ ada Allah, di situ juga ada pekerjaan, di situ juga ada ini. Berarti kita secara zahir berduaan dengan Allah, tapi ternyata secara alam pikir dan hati kita tidak berduaan dengan Allah. Tapi kita di situ banyak ikut gabung dalam pikiran kita, gabung dalam hati kita. Itu yang dimaksud Fahubbiba ilahi aslul ibadati fi syari'atihi wa umdatuha, umdatul ibadah. Ujar kita itu umdah itu kalau bangunan itu tiang utama. Kalau dalam struktur organisasi itu yang paling menentukan. Stakeholder lah bisa jadi. Al-khulwatu ibadatun. Bahwa namanya beribadah kepada Allah, bagaimana tidak ada dalam hidup kita hanya Allah. Hanya yang ada Allah, tidak ada selain Allah. Tauhid itu kan dari kata wahada yuwahidu tauhid. Wahidun itu satu, tunggal. Ahad itu tunggal. Jadi menunggalkan, tunggalkan, bagaimana tanggalkan selain Allah.
Coba lihat orang yang sholat, ngurusi nggak dia dengan apa yang terjadi di sekitarnya? Enggak, gerakannya asik dengan perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan sebagai aturan sholat. Orang mau lalu lalang dihiga, nggak peduli dia. Kekanakan begayaan pun nggak peduli, bahkan kada boleh. Tapi lainlah menyuruh orang sembahyang kada boleh, itu bujurnya. Orang sembahyang disuruh-suruh kada boleh, itu lain ceritanya. Nah, nyuruh orang sembahyang kada boleh. Mendirikan sholat. Jadi bagaimana kita menunggalkan Allah, tanggalkan selain Allah. Tidak hanya secara zahir, mun secara zahir kan orang sholat sendiri, orang makanannya tetapnya kada begaduh selama belum selesai sholat. Kada begaduhnya, tatapnya berdiri ruku sujud. Kenapa? Karena dia sedang hanya bersama Allah. Dia tidak terlibat dengan apa yang ada di sekitar yang sedang terjadi. Tapi itu baru jasadnya saja, khulwahnya bersama Allah. Tapi pikiran dengan hatinya bagaimana? Jangan-jangan, mudahan jangan dihabiskan es buah tadi. Berarti es buah ada dalam kepalanya. Berarti dia tidak menanggalkan selain Allah dalam pikiran dan hatinya. Fal khulwatu nafsuha ibadatun. Ketika kita menyendiri hanya bersama Allah, itu udah bentuk ibadah. Fa in zida 'alaiha syai'un min at-ta'at, tapi ketika kemudian kesendirian kita bersama Allah yang sudah merupakan itulah ibadah. Dasar dari ibadah itu adalah bagaimana kita hanya bersama Allah, itu dasar dulu. Nah, lalu ditambah dengan semacam gerakan atau bacaan, maka baru disebut dengan tahannus. Nah, kan kalimat hadisnya gini. Ulun baca sekali lagi, ada bagian yang memang tersebut dalam hadis. Tsumma hubbiba ilahil khala. Itu landasan ibadah dulu. Ciptakan suasana bahwa kita hanya bersama Allah, baik di secara zahir maupun secara pikiran dan perasaan. Ciptakan dulu. Nah, setelah itu hadir terwujud, baru kita lanjutkan dengan, kalau sholat kan takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca ma tayassara minal Qur'an, kemudian ruku, sujud. Nah, gerakan-gerakan yang memang telah menjadi aturan dilakukan pada saat kita sudah membangunnya di atas hanya bersama Allah, maka gerakan-gerakan itu disebut dengan tahannus. Jadi dalam hadis itu hubbiba ilahil khala, satu, wa kana yakhlu bi ghaihi fayatahannatsu fi, bertahannus Nabi di dalam gua Hira. Makanya selama ini belum selesai bahasannya, kita bacakan redaksi asli Arabnya. Jadi kita enggak melenceng lah, kada melenceng. Memang begitu kalimatnya. Tsumma hubbiba ilahil khala'u fayatahannasu. Maka Nabi bertahannus. Bahasa Arab tahannus itu adalah tindak lanjut. Sedangkan khulwah itu adalah landasan. Landasan beribadah kepada Allah tuh khulwah dulu, kosongkan dulu selain Allah, tanggalkan selain Allah. Makanya orang sholat sambil senang batal sholatnya. Kenapa? Karena gerakan dia bersama gerakan yang bukan gerakan bersama Allah, batal. Apalagi sambil begaru. Makanya kekhusyuan itu kan salah satunya. Begaru maksudnya begaru nang gerakan membatalkan sholat kalau cuma telunjuk jari. Para salafus saleh sampai walaupun ini tidak batal, ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Walaupun ini tidak batal, mubah begini kita bergaruk nih, karena tidak sampai gerak di pergelangan. Kalau kayak ini, nah ini gerak yang membatalkan kalau geraknya banyak. Sepakat ulama, gerak yang bukan gerak sholat dilakukan saat sholat, bila masuk kategori banyak itu batal. Bila masuk kategori sedikit itu tidak batal. Walaupun pada akhirnya ulama berbeda, membuat standarisasi banyak sedikit itu kayak apa. Di situ perbedaan. Tapi sepakat kalau gerak yang termasuk kategori banyak itu membatalkan sholat.
yang bukan gerakan sholat. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan gerak yang sedikit sekalipun itu tidak membatalkan sholat, itu siogianya dihindari. Kenapa? Itu berarti Anda bersama gatal, bukan bersama Allah pikiran Anda masih. Artinya belum betul-betul fokus. Cuma kalimatnya bijak. Sekalipun itu tidak membatalkan sholat, atau dalam bahasa fikihnya sekalipun itu cuman makruh, siogianya dihindari. Sioginya dihindari. Dan itu bisa sebagai bentuk wujud keseriusan kita bersama Allah, bukan bersama gatal, bukan bersama apa ya, istilahnya apa yang terjadi di sekitar kita, baik secara fisik maupun secara pikiran. Nah, hanya saja sekiranya tidak ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, luar biasa kita ini hari-hari berdosa aja, dalam sholat pun kita berdosa. Sekiranya tidak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nilai mentauhidkan Allah di dalam sholat itu dalam pikiran, jangan ada selain Allah. Itu nilai tauhid di dalam sholat. Makanya khusyuk itu kan hal yang sangat penting di dalam sholat. Dan khusyuk itu adalah pekerjaan hati, yang kemudian pekerjaan hati itu mengalir dalam bacaan, mengalir dalam perbuatan. Makanya orang gerasak gerusuk. Hatinya tuh udah menunjukkan dia nggak khusyuk sholat, dia nggak khusyuk. Bacaan juga sama. Jadi khusyuknya gerak, khusyuknya bacaan itu terpancar dari ketenangan hati hanya bersama Allah. Hanya bersama Allah. Jaka paribahasa, hati kita tuh kayak mata kita nih berjalan. Maka dalam sholat itu mesti kacamata kuda, lurus hanya kepada Allah. Tapi kawalah kita kayak itu. Kawalah kita kayak itu. Menurun belum kawal lagi. Kenapa? Kecuali kalau memang Allah yang bahasanya, kecuali kalau memang Allah yang turun tangan yang meluruskan hatinya agar hanya bersama Allah. Menurut kada kawal. Kecuali kalau memang Allah menghendaki. Sebagaimana kita dalam berdoa, doa kita memohon jangan bercabang kepada selain Allah. Hati pikiran kita kan dalam salat kawalah kada bercabang. Cuma sekiranya tidak ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka bahasanya dalam sholat pun kita berdosa, dosa syirik lagi. Cuman ketika Allah berfirman, Allah tidak membebani di luar batas kemampuan. Maka yang dapat kita lakukan di dalam sholat saat hati kita hanya bersama Allah, tiba-tiba oleng, jangan dibiarkan oleng, bulikakan pulang. Saat dia oleng itulah ketidakmampuan kita yang Allah tidak memaksakan sampai ke situ. Jadi analoginya sederhana begini, ketika kita diperintahkan untuk berada di anak, kemampuan kita maksimal, masing-masing punya kemampuan yang berbeda yang Allah berikan, dan Allah pun memberi nikmat sesuai dengan kemampuan. Terus kita pahami dalam hidup ini, Allah memberikan nikmat pun sesuai dengan kemampuan. Kita melihat nyamannya lah si anak itu usahanya maju benar, turuti hapian belum tentu 2-3 kali turuti dia bisa 2-3 kali terkekat modal terus gitu. Kenapa Allah memberi dia lebih daripada itu? Karena Allah Maha tahu. Allah juga memberi dia mental yang dia siap dan sanggup menerima konsekuensi dengan nikmat seperti itu. Yang sekiranya kita tidak memiliki, malah akan menghancurkan kita. Karena Allah sayang, Allah beri seitu aja. Syukur hati kita. Nah kayak ini aja. Pian ada 10 orang di depan dengan tubuh ukuran yang berbeda. Lalu pian hendak memberi baju, samalah beratan baju ukurannya, enggak kan? Namanya pian tahu ganal awaknya, pian bari nang ganal. Namanya halus, pian bari nang halus, karena mopang sama. Tapi kenapa pian berikan ganal? Karena pian tahu tubuhnya ganal. Kenapa pian beri ini yang kecil? Karena tubuhnya juga halus. Cuman dalam hidup ini kadang-kadang kita hanya melihat, wah nyamannya si Din. Nang nyamannya aja kita kada tahu pang masalah apa yang sedang hadapi nang sing kada pakai sah lawan kita. Jangan kelihatan samutnya banyak pada samut kepala kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sekiranya Allah berikan kita kemampuan, Allah perintah naik ke atas anak tangga itu. Dan anak tangga itu umpama tidak ada batas. Tingginya tak ada batas. Kata Allah, naik semampu kamu. Maka kalau ternyata kemampuan kita itu hanya sampai di anak tangga ke-10, Allah tidak memaksa kita di anak tangga ke-11, tapi kita tidak boleh berada di anak tangga ke-9. Nangkai tujuan, ada kemampuannya di anak tangga yang ke-15, maka Allah tidak memaksa dia harus ke anak tangga 16, tapi dia masih lalai kalau berhenti di anak tangga ke-14. Makanya dalam salat begitu. Ketika dari awal Allahu Akbar, hati kita sudah menghadap kepada Allah, tiba-tiba oleng. Rau hujan, keingatan tapasan. Udah, bulikakan lagi pikiran kita menghadap Allah. Jangan dibiarkan berjalanan ke sana kemari. Nah, ketika kita membiarkan, itulah kelalaian kita. Tapi ketika kita maksimal, bulikakan, itulah batas kemampuan kita. Oleng lagi. Dan itu di luar kemampuan, bulikakan lagi, oleng lagi, bulikakan lagi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, idza istaqbalta biwajhikal qiblata fastaqbil biqalbikal haq. Kalau udah wajahmu menghadap kiblat, hatimu menghadap Allah. Maulah orang sholat, nah kesana kemari muha, tengok kiri, tengok kanan. Maka hati juga mesti begitu. Hanya saja tadi anugerah Allah, kalau ulun menganggap pemberian Allah yang paling besar diantaranya adalah kalam Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika ada ayat itu kita berdosa aja terus. Bahkan pada saat kita marah, mun unda kadada siapa yang menggaduh kena? Orang marah itu kan sudah nggak bisa kontrol emosi. Padahal kalam yang diucapkan itu adalah itu hak Allah. Tapi diucapkan. Makanya istighfar kita. Istighfar. Jangan merasa kada bisi dosa. Nabi saja satu riwayat 70, satu riwayat 80 kali istighfar dalam sehari. Jadi ketika bersama Allah, bersendiri hanya bersama Allah, menanggalkan selain Allah, itu landasan kita memulai ibadah. Lalu kemudian ditindaklanjuti apakah dengan bacaan atau dengan gerak. Ya tentu bacaan gerak itu yang sesuai dengan syariat lah. Maka baru disebut bertahanus. Jadi kata tahanus ini kalau kita baca terjemah enggak bisa kita sampai ke sana menjelaskan. Baca aja terjemah. Lalu Nabi menyendiri, kemudian beliau beribadah di Gua Hira. Gitu aja. Ada kalimat aslinya bertahanus. Jadi itu makna dari hubbiba ilahil khala fa yatahannasu fih. Nah, kita bahas dua kalimat itu. Kemudian poin berikutnya, fakana yakhlu bi ghairi hira'a fa yatahannasu fih. Tempat di mana Nabi bertahanus itu pilihannya adalah Gua Hira. At-tahannus itu sudah kita jelaskan maknanya tadi. Itu tindak lanjut setelah landasannya sudah disiapkan. Itu namanya tahannus. Beribadah apakah dalam bentuk bacaan atau dalam bentuk gerak, tapi dilakukan di atas landasan yang sudah disiapkan. Gabungan dua itulah disebut ibadah. Kalau hanya landasan itu namanya menanggalkan selain Allah. Dari dalam pikir kita, perasaan kita, gerak kita. Wa baqiyahuna su'alun waridun. Tinggal di sini pertanyaannya, kenapa pilihan tempatnya Gua Hira? Ada tempat lain kah? Bahkan selama beliau bertahanus berkhulwah, kalau umpama malam ini umpama di Aston, guringnya nih, malam besok kena di Ratanin, hendak merasain ya kan. Tapi kenapa titir jadi tempat itu? Dari awal Nabi bertahanus sampai tiba saatnya malaikat Jibril datang di tempat itu. Ada apa dengan Gua Hira? Ada apa? Wal jawabu anna dzalikal ghar lahu fadlun zaid. Ternyata Gua Hira itu dari apa ya? Teknik sipilnya. Ini kalau pembangunan kan teknik sipil, nilai filosofinya. Nilai filosofinya itu ternyata Gua Hira itu memiliki keunggulan dari posisinya, letaknya
memiliki keunggulan dari tempat-tempat yang lain. Dan ketika orang berada di Gua Hira itu, suasana itu sangat mendukung sekali untuk semakin larut dalam kebersamaan hanya bersama Allah. Kenapa? Pertama, di sini sebutkan wa huwa mubsirun baita rabbih. Orang yang di Gua Hira, kalau dulu, sekarang kan udah banyak bangunan tinggi-tinggi tuh. Kalau dulu dari Gua Hira tuh bisa melihat Ka'bah langsung. Dulu, kalau sekarang kan udah tinggi, ada gedung yang tinggi-tinggi itu lo bisa ada kelihatan lagi. Lindung bangunan sudah kalau dulu. Wan nazar ilal baiti ibadatun. Jadi pada saat berada di situ, mata bisa langsung melihat Ka'bah. Memandang Ka'bah itu adalah bentuk daripada ibadah. Bahkan adalah ijtima'un thalath. Jadi ada 3 unsur di sana terdapat. Pertama, khulwah, landasannya tadi menanggalkan selain Allah. Yang kedua, ditindaklanjuti dengan ibadah. Yang ketiga, didukung dengan pandangan mata yang memandang kepada Baitullah. Beda dengan Gua Sur atau tempat-tempat yang lain. Maka dari itu dalam Islam, ibadah itu terkadang juga menentukan tempat khusus. Ketika ibadah tertentu di dalam Islam menjadi aturan dari ibadah itu adalah tempat-tempat tertentu, itu pasti ada rahasia. Kenapa kita tawaf mengelilingi Ka'bah? Jangan hanya mengelilingi yang lain ya Bang, kelilingi. Jadi ibadah di dalam Islam itu ibadah atau tahannus. Kalau landasannya tadi khulwah, tahannus di dalam Islam itu atau ibadah dalam Islam itu ada kalanya mensyaratkan waktu yang telah ditentukan seperti sholat. Ada tempat. Dan itu mengandung makna yang kalau kita fahami itu akan semakin larut pelaksananya dalam nilai menanggalkan selain Allah. Menanggalkan selain Allah. Nah jadi itu rahasianya. Kenapa? Kok Gua Hira? Kalau sekarang kita nggak bisa lagi di Gua Hira Cangangi ya. Kadang lagi melihat Ka'bah ya. Oh bangunan ada tinggi-tinggi. Kalau dulu dari situ karena hamparan kayak itu aja kan kelihatan. Dari Gua Hira itu lihat Ka'bah kelihatan. Jadi di situ terhimpun 3 unsur yang membuat seseorang semakin menjadi hamba Allah dalam satu saat, suasana dan situasi. Dan itu dalam Islam dipraktekkan. Apapun yang mendukung kita semakin larut bersama Allah dalam suatu ibadah, maka itu dianjurkan. Ulun kadang mengatakan disunnahkan, nanti dicari ulang hadisnya mana aja. Dianjurkan. Nabi pernah menunda sholat dari awal waktu karena cuaca panas, menunggu agak adem. Padahal secara prinsip sholat itu mesti di awal waktu. Tapi satu ketika Nabi pernah, kenapa? Cuaca panas gerah, lalu menunggu agak adem. Maka kalau ruangan agak pengap, pasang AC itu dianjurkan. Cuman jamaah ikut bersama mikirkan bayar listriknya. Ulun kadang-kadang sering mengingatkan, ini kita bikin tempat ini bagaimana semakin nyaman kita beribadah kepada Allah. Semakin nyaman kita beribadah, coba nang menikmatinya kita, maka kita mesti harus ada punya kesadaran tanggung jawab. Listrik ini bukan gratis dari PLN kan, demikian juga AC dan sebagainya. Wah ada aja sudah donatur, rugi pian donatur, nama monopoli pahalanya pian kan adalah rugi. Tapi setidaknya itu menunjukkan betapa kita ini peka. Kita ini bagaimana melebur diri menjadi bagian dari makhluk Allah, sehingga yang muncul hanya Allah. Kita ini kayak kita dengan Tihang. Sebenarnya secara hakikat makhluk Allah sama, nggak ada beda. Cuman kita punya rasa. Kita melihat, katakanlah melihat kuda, melihat sapi. Dia makhluk, saya makhluk. Makanya dalam sebuah riwayat tentang alam kubur itu kan
sampai kemudian diterjemahkan dalam bahasa talqin. Wahai Fulan, apabila datang dua orang malaikat, maka jangan takut, jangan gentar, karena keduanya tidak ada beda dengan kamu, makhluk Allah Ta'ala juga. Nyaman ngucap gitunya kada melihat, pian jangan melihat, lain kalimatnya. Wahai Fulan bin Fulan, apabila datang dua orang malaikat, mati aku pada tahu menolong ikan, jangan melihat, ngarep kada melihat lalu. Wa innahuma khalqun min khalqillah, keduanya adalah makhluk daripada makhluk Allah. Kama anta khalqun min khalqihi, sebagaimana kamu juga makhluk daripada makhluk Allah. Artinya apa? Nang Tuhan itu bukan kamu, bukan dia. Kita semua adalah makhluk. Allah adalah yang Maha Esa. Menghilangkan rasa harap itu nang ngalih pian. Rasa harap. Makanya kalau tidak salah juga sudah belum bahas apa belum? Kalau sudah berarti kalau belum berarti di lain. Ini kita berdoa itu kan diperintahkan tuh. Berdoa itu diperintahkan. Bahkan berdoa itu adalah ibadah. Tapi kita ngerti nggak definisi doa? Definisinya kita sebelum membicarakan adab-adabnya. Definisi doa itu dalam literatur bahasa Arab, suatu permintaan bila datang dari atas ke bawah itu namanya perintah. Dalam bahasa Arab namanya amar. Tapi kalau datang dari yang sejajar itu namanya iltimas. Sementara kalau datangnya dari bawah ditujukan kepada yang lebih tinggi, itu baru doa. Walaupun kalimatnya sama. Umpama ambilkan ulun banyu, kalimatnya sama, tapi yang berucap posisinya lebih tinggi dari yang diucapkan, yang mendengar. Berarti ucapannya itu disebut dengan perintah. Tapi kalau posisi statusnya sama, si A dengan si B status sama, si A berucap tolong ambilkan ulun air, berarti ucapannya itu namanya iltimas dalam bahasa Arab. Sementara kalau umpama anak buah, tolong ambilkan ulun air, dia berucap dengan atasan, maka dalam bahasa Arab namanya doa. Maka sebelum kita menyampaikan permintaan kepada Allah, turunkan dulu frekuensi kita menjadi hamba. Bila kita masih merasa harap, kita menyuruh Allah, kita menjadi tandingan Allah ngarannya. Sirik bikung. Kita mengamar, mengintervensi Allah ngarannya. Maka turunkan dulu kita. Kita jadi hamba dulu. La haula wala quwata illa billah. Jangan merasa harap, jangan merasa hebat. Kalau bahasa filsafatnya luar biasa. Fana dulu aja. Nah itu bahasa filsafat ya. Fana dulu kita. Sederhananya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Semata-mata semua aku tidak berdaya. Ibarat lunglai, enggak ada tenaga, istilahnya gitu. Setelah kita turunkan kesombongan, keangkuhan, rasa harap, rasa hebat itu kita hilangkan, kita akui kita hamba, silahkan sampaikan. Itulah disebut dengan doa. Namun kita masih merasa harap lalu kita menyampaikan permintaan kepada Allah, berarti kita mengintervensi, mengamar Allah, memerintah Allah. Berarti kita lebih hebat dari Allah. Bahkan kalau kita merasa sejajar dengan Allah saja, berarti kita menjadi sekutu atau tandingan Allah. Tidak dibahas kan dalam kajian-kajian kita, apa definisi doa. Kalau ketika kita merumusnya melalui penggunaan kata doa. Kalimatnya sama. Cuman kalau itu datangnya dari atas ke bawah, itu amar. Kalau datangnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu iltimas. Tapi kalau doa itu mesti datang dari bawah ke atas. Artinya saat kita menyampaikan permintaan kepada Allah, kalau bahasa filsafatnya, panakkan dulu diri kita dari segala rasa hebat, rasa ini, rasa itu. Jadilah hamba dulu, agar betul-betul permohonan ini datang dari bawah ke atas. Datang dari, bukan atas tuh Allah tempat di atas, kada datang dari yang rendah kepada yang maha tinggi. Itu yang jarang kita sadari. Kita bukan cenderung memohon, berdoa, cenderung memerintah.
cenderung memerintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai ta'abbud layali. Jadi rahasianya kenapa dipilih Gua Hira? Karena di situ ada unsur yang menambah semakin larut dalam menanggalkan selain Allah, hanya bersama Allah dalam sebuah ibadah. Kemudian al-wajhu al-khamis, ada kalimat wahwa ta'abbud al-layali dhawatil adad, beribadah beberapa malam yang cukup banyak. Artinya kadang semalam 2 malam. Makanya dalam kitab sirah disebutkan kadang setengah bulan, ada yang sebulan, kada bebulikan. Wa huwa at-ta'abbud tafsirun min halit tahannusi ma huwa wal layali dhawatil adad turidu bihi kathratal layali. Jadi maksud beberapa bilangan yang banyak itu kadang 2-3 malam, tapi bisa sampai setengah bulan, sampai sebulan, bahkan bisa sampai 40 hari baru pulang. Wa fihi dalilun ala anna al-mustahabba fil ta'abbudi an yakuna mustamirran. Itu menunjukkan beribadah kepada Allah tuh kada balang kambingan, mustamir, terus continue. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastamiru ala adati tilka wa lam yaqta'ha illa lima la budda min. Karena yang beliau lakukan itu sifatnya berkelanjutan dan beliau tidak memutus kecuali kalau untuk hanya keperluan yang memang tidak bisa dihindari. Kenapa? Sebab li'anna ta'abbuda illam yakun mustamiran fala yuqalu li sahibihi muta'abbidun li'annahu la yunsabu al-mar'u ila syai'in alladhi yughfiru min. Dan seseorang tidak disebut sebagai ahli ibadah kalau hanya menggawi sekali dua. Orang itu dia mendapat status ahli ibadah itu menunjukkan yang dia lakukan itu datar, istiqomah. Orang sekali dua itu tidak bisa disebut dengan muta'abbid. Nabi kan yata'abbadu, yatahannasu ay yata'abbadu. Nah karena itu terjawab dengan sebuah riwayat, ujar Nabi, riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, jar Aisyah menceritakan bagaimana perilaku Rasul. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang paling Allah sukai adalah yang adwamuha, yang berkelanjutan, wa in qalla, sekalipun kada banyak tapi titir kada putus. Itu lebih baik daripada banyak tapi sekali sama setawa. Limbah itu merasa paling lancak ke pulang. Tapi kada apa-apa kalau bukan dengan pembangunan sekali tapi kayak itu ianya gitu kan. Mau bila tuntungnya jar pian berapa gerak berinvestasi 10 juta umpama, apalagi cuma 100.000 lah, 10 juta. Mbah itu pang pebila 2 tahun yang lalu. Nah kayaknya sudah lunjuk pian 10 juta nak bangunakan ulun. Terbangun nggak dak? 10 juta. Nah bangunakan ulun beri waktu pian sebulan. Kadang-kadang seperti itu. Juhdul muqil itu yang paling baik. Kita banyak berbuat tapi masih merasa belum seberapa. Itu yang penting. Jangan sedikit berbuat tapi Pak iyanya banyak berbuat tapi masih menganggap juhdul muqil. Padahal dia sudah habis sudah energinya tapi masih merasa muqil. Belum seberapa lagi. Belum apa-apa lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah sampai, untuk kalimah berikutnya insyaallah nanti akan kita lanjut kepada pertemuan berikutnya. Jadi mun kada habis tentang hadis permulaan wahyu ini, kita tidak bergeser kepada tema hadis berikutnya. Jadi kita habiskan satu hadis. Makanya ulun begitu. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.